Iya, tepuk tangan. Mbak di sini dulu. Iya, gaya dulu biar diambil fotonya. Gaya begini ya, Mbak. Oke, bertiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah siang, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan seksama alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Reni. Kepada Ibunda Reni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. واتقوا الله لعلكم ترحمون.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amba proses wasadarum sayak saiko kapti tur sesanti minangka pamuji ulun puji ham
para siswa setyanipun mugi manggi ora hayu dumawaken ding
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Kita satu, kita maju, kita jaya. ini baru PKB. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh dan bini sepuh paguyuban keluarga Bunung, ada Bapak Haji Supriyanto, Bapak Wagiman. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Haji Mistianto, Bapak Kadimun, Bapak Suparni, dan tokoh-tokoh PKP yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan. Dan juga ada Bapak Suyudi. Alhamdulillah beliau selalu mensupport kegiatan PKP. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Para undangan dari Aswojo, dari Lintang Semanpu, dari barangkali sudah ada yang hadir, dari Samudra Biru, dari Arpak mungkin masih di perjalanan, yang tentu tidak saya sebutkan satu persatu. Seluruh keluarga besar PKP yang luar biasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puji sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kucuran nikmat taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita semua dihimpun di tempat yang mulia dalam melaksanakan kegiatan yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita salah satu umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar PKP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mewakili dari seluruh panitia yang tergabung dalam kepanitiaan peringatan halal bihalal PKP 1444 Hijriah, Saung Kaktus, Taman Wisata Wiladatika Cibubur, 20 Mei 2023. Tentu yang pertama kami ingin melaporkan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan yang sangat singkat persiapannya. Walaupun secara waktu memang jedaknya lama, tapi persiapannya tidak terlalu lama. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang luar biasa dari seluruh panitia yang ditunjuk, dan kemudian mendapatkan dukungan yang tidak kalah luar biasa dari Bapak dan Ibu semuanya yang menjadi anggota PKP. Sekali lagi, acara ini bisa terlaksana. Maka dari itu saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama para donatur yang telah menyisihkan
sebagian dari rezekinya untuk kepentingan acara halal bihalal pada hari ini. Dan tentu kami juga berterima kasih kepada seluruh keluarga yang mengikuti, yang turut serta dalam acara ini, karena ternyata banyak yang membawa anak, suami, istri, keluarga, bahkan tetangganya untuk menghadiri acara kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya tentu dalam pelaksanaan acara ini tidak ada gading yang tak retak. Kalau mau dipetani pasti kekurangan, kesalahan, titik lemahnya pasti selalu ada. Tapi saya bermohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, hari ini bukan waktunya untuk petan. Jadi kalau ada baiknya ya kita nikmati bersama, ada kurang baiknya ya kita tutupi bersama. Karena PKP itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, supportnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jika ada baiknya memang Allah meridhoi acara kita, jika ada buruknya memang kelalaian dari kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang kurang dari pribadi saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyatno Abdullah selaku Ketua Panitia PKP tahun 2023. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Paguyuban PKP yang akan diwakili oleh Bapak Wiono. Kepada Bapak Wiono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Semoga yang menjawab salam saya ada semangatnya mendapat keberkahan dan kesehatan. Mohon dijawab kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maksud saya seperti itu karena PKP Pak, jangan lemah-lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ashabil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormatin para sepuh dan pendiri PKP, Bapak Wagiman, Bapak Haji Mesdi, ada Bapak Haji Suprianto, Bapak Katimun, Bapak Wakiti, Bapak Menteri Adi, dan bapak-bapak semua yang kirang tidak saya sebut. Yang saya hormatin pula para panitia halal bihalal, yang saya hormati
Bapak-bapak, ibu-ibu anggota PKP yang hadir maupun tidak hadir, yang saya hormati para undangan, yang saya hormati hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, kenikmatan, sehingga kita dapat hadir bertemu, bersilaturahim, khususnya dalam acara halal bihalal dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semua selalu istiqomah dalam mengikuti ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari nanti sampai di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagai manusia selayaknya kita melampahkan dada, khususnya terhadap sesama manusia yang sudah barang tentu dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan hal-hal yang membuat kita hilaf, rasa salah dan rasa dosa. Maka kesempatan yang bahagia ini saya mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk melapangkan dada, membuka hati, penuh keikhlasan untuk saling memaafkan atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya atas nama Paguyuban dan pengurus PKP izinkan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan kami dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang penuh dengan keikhlasan telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara halal bihalal ini dengan penuh sukacita. Serta tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, donatur, serta anggota PKP yang telah memberikan sumbangsihnya, bantuan pikiran, tenaga, serta finansial, baik material maupun moral, sehingga pelaksanaan acara halal bihalal ini terwujud dan berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga amal dan ibadah kita dibalas yang setimpal berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami kepada seluruh paguyuban guyub rukun PKP serta jajarannya dapat meningkatkan yang lebih baik lagi silaturahim, kekeluargaan, dan memperkokoh kebersamaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Demikian sambutan yang bisa kita sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada bapak-bapak ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhilum kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wiono yang begitu singkat, padat, namun penuh arti. Sambutan dari Ketua Umum PKP se-Jabodetabek. Semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan ke depannya. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu sekalian, wah kalau sambutan terus katanya bosen sambil menikmati bakso. Permisi Pak Haji Taslimun, ada selingan lagu Pepeling. Pak Mesdianto, ayo Pepeling, mriki, tindak mriki. Pak Haji Supri, Pepeling kagem warga PKP dari Lintang Entertainment.
Monggo Pak Haji. Iya. Di atas Pak Haji. Dedek, dedek. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab nanti masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kumri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang terhormat sesepuh paguyuban PKP, Kakung Saha Putri, yang kami hormati Ketua PKP, segenap jajaran punggawa, para menterinya yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang hadir di tempat yang sangat kita banggakan ini, wabil khusus entertain yang nantinya akan menghibur full untuk kita semuanya dari Campur Sari mana Mas? Lintang ya. Campur Sari dari Lintang ya. Lintang tentunya tinggi sekali ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, marilah kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri undangan dari Ketua PKP kita yang tercinta. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga. Mudah-mudahan kita selaku pengikutnya mendapat syafaat sampai akhir zaman. Dan mohon maaf tadi kelupaan Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Haji Taslimun ya. Mohon maaf tadi kelupaan. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah Bapak Ustadz kita selalu setia ya, menemani kita setiap ada event-event dari PKP. Alhamdulillah beliau berperan ya. Nanti kita dengarkan bersama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ditunjuk selaku mewakili sesepuh. Memang sudah sepuh ya, sudah sepuh. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sampai sepuh ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, karena ini sepuh, mewakili sepuh, mungkin bisa kami sampaikan
bukan ngasih ular-ular atau apa, enggak ya. Jadi saya tahu persis. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu ceramah halal bihalal dan doa yang insya Allah akan disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Taslimun. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati dan yang saya muliakan para bini sepuh yang terlibat secara langsung di dalam pendirian organisasi yang sangat berkah ini. Wabil khusus yang masih saya kenal dengan baik, masih terlihat sehat walafiat, semoga tetap panjang umur, panjang usia, Bapak Wagiman kalau tidak salah ya, yang rumahnya di Srengseng Sawah. Moga-moga beliau terus diberkati oleh Allah. Sedikit demi sedikit generasi sudah mulai berganti. Yang saya hormati juga generasi-generasi yang kedua yang masih terlihat seperti Bapak Haji Supriyanto, mertua saya sendiri, Bapak Yudi yang merupakan menantu dari pendiri, tokoh dari pemersatu PKP ini, yaitu Bapak almarhum Sukardi beserta Ibu Lili, Bapak Met Riyadi yang namanya selalu saya kenang sepanjang masa karena teringat dengan seorang pahlawan ya, Met Riyadi, yang rumahnya kalau tidak salah di sekitar Jagakarsa ya, Jagakarsa kalau nggak salah. Pak Ki siapa namanya itu yang sering ke rumah, kok lupa saya namanya, Pak Sukidi, Masya Allah, Pak Sukidi, moga-moga diberikan panjang usia ya, sehat walafiat, yang paling semangat mengantarkan undangan biasanya kalau ada acara apa-apa, Pak Sukidi. Pak Suyatno selaku ketua dari organisasi PKP ini, moga-moga di bawah kepemimpinan beliau yang selalu energik akan memberikan warna tersendiri di organisasi ini. Dan tak lupa juga Bapak penasehat Pak siapa tadi namanya, yang Pak Misdianto, Pak Misdianto ya, ini kalau nggak salah Pak Misdianto ini rumahnya di Depok ya. Nah, Pak Misdianto ya, Cimanggis, yang kalau tidak salah saya pernah ke rumah beliau, kalau nggak salah di Villa Duta ya rumahnya ya, bukan, leres Komplek Pelni ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit-sedikit saya agak ngerti ya, pernah diajak ke Depok ke sana, Peterongan atau apa namanya, atau kampung
Terong atau apa namanya itu, pernah juga. Ya, Pondok Terong yang Depok ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Terus kita panjatkan di pagi setengah siang ini, moga-moga Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, terus bermanfaat bagi sekeliling kita. Apalagi di dalam kegiatan ini, di dalam organisasi ini, organisasi yang sangat syarat dengan muara mempertemukan silaturahim satu dengan yang lain. Insya Allah sepanjang saya mengikuti dari awal 14 tahun yang lalu, saya mengamati bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan yang barokah, insya Allah. Karena saya walaupun tidak tergabung di dalamnya 14 tahun lamanya, sering sekali ketemu dengan beliau-beliau selama ini yang datang ke Munjul. Salawat dan salam moga-moga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan ini semuanya akan mendapatkan syafaat uzma dari beliau di yaumil qiyamah nanti, dan kita senantiasa tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau masih di Mekah, itu beliau tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau menyampaikan dakwah digencet, yang menjadi pengikut disiksa, bahkan banyak yang dibunuh. Jadi Rasulullah tidak bisa mengembangkan peradaban selama di kota Mekah. Selama 12 tahun Rasulullah terus menunggu perintah dari Allah untuk hijrah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau beliau meninggalkan tempat dakwahnya kecuali setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah tidak mau menunggu, tidak mau ngakasi, nggak mau terlalu mengambil keputusan sendiri kecuali atas izin Allah. Ada di antara sahabat yang diizinkan untuk hijrah untuk keselamatan sahabat anak buahnya, tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di kota Mekah mengawal sahabat-sahabat beliau yang lemah. Ini Nabi kita, beliau tidak mau meninggalkan pengikut-pengikut beliau tetap menemani hingga dalam kondisi tertentu Allah mengizinkan beliau itu pindah. Alhamdulillah, setelah 12 tahun lamanya Allah mengizinkan beliau pindah ke Madinah yang saat itu dikenal dengan nama Yathrib. Nah, di sini ada pesan yang luar biasa yang berkaitan dengan perkumpulan kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ke kota Madinah. Yasrib namanya, dirubah nama Yasrib itu menjadi Madinah, yang artinya kota peradaban. Jadi namanya dirubah menjadi Madinatun Nabi, yang awalnya itu Yasrib berubah menjadi Madinah sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat pertama beliau hadir? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang keturunan Yahudi dan seorang rahib, seorang pendeta dari kalangan bangsa Yahudi, namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam ini kemudian dikenal dengan nama Abdullah bin Salam. Ini sahabat Rasul, keturunan Bani Israel,
yang menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Nah, saat Rasulullah tiba, Abdullah bin Salam ini ceritanya naik kurma. Beliau turun melihat ini Nabi yang kita tunggu-tunggu sesuai dengan yang ditulis di dalam Alkitab, sesuai dengan ciri-cirinya. Abdullah bin Salam mengatakan, orang ini tidak terlihat sedikit pun wajahnya sebagai pembohong. Nah, orang ini mengatakan ketika hadir pertama kali di kota Madinah ini, mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wa qumu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Hadis riwayat ini disampaikan oleh seorang Yahudi, seorang ahlul kitab. Beliau menyampaikan, yang pertama kali disampaikan oleh kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebarkan perdamaian. Jadi yang pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah, sebarkan perdamaian. Afsus salam, afsus salam, damai, damai semuanya, damai. Islam itu harus damai. Sesuai dengan namanya Islam, salam itu artinya damai. Yang kedua, at'imut ta'am, kasih makan. Orang-orang yang tidak punya, kasih makan. Kasih makan semuanya. Jangan sampai ada orang miskin yang tidak bisa makan dan dia mati, kalian semuanya berdosa. At'imut ta'am. Jadi pesannya Rasulullah yang kedua, kasih makan. Ini pesan yang luar biasa dari Rasulullah. Dan yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Hadis yang ketiga ini, pesan yang ketiga ini kita lakukan saat ini, menyambung silaturahim dari generasi yang sudah sepuh sampai generasi yang ketiga di perkumpulan PKP ini. Wasilul arham, pesan yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan yang keempat adalah waqumu bil laili wan nasu niyam. Sudah menyampaikan perdamaian, sudah ngasih makan, sudah lumoh, sudah dermawan, kemudian sambung silaturahim, sambung silaturahim. Dan yang terakhir kata Rasulullah, jangan lupa ini, waqumu bil laili wan nasu niyam. Ini yang harus tetap kita lakukan, yang ujung ini. Bangunlah malam untuk sholat tahajud dalam keadaan semua orang tertidur pulas. Apa kata selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalimat yang terakhir? Tadkhulul jannah bisalam. Insya Allah kamu masuk surga dengan selamat dan damai. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau kita kemana-mana selalu berusaha mengikat persaudaraan, kita membangun peradaban, kita nyanak sedulur semuanya kita menyatukan seperti organisasi ini, seperti perkumpulan ini. Insya Allah ini adalah salah satu cara, salah satu wasilah agar kita nanti diterima oleh Allah ke dalam surganya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, masuk surga insya Allah gampang. Ada 3 perkara tadi. Yang pertama, sebarkan kedamaian. Gak usah bikin gaduh di mana-mana, gak usah jadi provokator di mana-mana. Berbuat baik, bermanfaat bagi lingkungan, menolong sesama. At'imut ta'am,
kalau saudaramu tidak bisa makan, kasih makan dia. Karena ini amalan pokok Islam nomor 2, kasih makan. Bikin perdamaian, bikin suasana semuanya damai, kasih makan. Kemudian apa? Silaturahim. Dan yang terakhir adalah jangan lupa sholat malam. Karena sholat malam, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam upaya kita mencari nafkah sehari-hari, kita itu keletihan, kita kelelahan. Jiwa ini terasa payah. Siapa yang bisa mengokohkan jiwa kita lagi? Hanya Allah Ta'ala. Jadi apa-apa yang belum bisa terbuang, misalnya dengan hiburan belum bisa terbuang, sholat malam insya Allah bisa membuang kotoran-kotoran dari ruh kita, dari jiwa kita yang tidak terhapuskan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan ini adalah syarat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu adalah sosok yang sangat penyayang. Jadi yang disampaikan beliau itu adalah dalam rangka untuk membangun kebersamaan. Di dalam membangun kebersamaan tadi, kata Rasulullah selanjutnya yang disampaikan kepada sahabatnya yang bernama Abu Ayyub, ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini, sebelum saya jelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk hijrah ke Madinah. Itu banyak tokoh-tokoh yang mengharap agar Nabi Muhammad selama belum punya rumah untuk tinggal sementara di rumah pemimpin-pemimpin dari kabilah di kota Madinah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti itu semuanya. Beliau bahkan hanya menunggu perintah Allah. Perintah Allah itu bagaimana caranya? Kalau unta saya berhenti, maka unta tersebut menunjukkan tempat itu adalah tempat istirahat saya, dan saya akan tinggal di situ selama saya belum punya rumah. Nah, rumahnya itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau itu sahabat dari golongan Madinah yang sebelumnya udah masuk Islam waktu haji. Jadi sebelum itu beliau sudah haji, Abu Ayyub Al-Ayyubi ini. Nah, sahabat ini adalah sangat miskin. Bayangkan, Abu Ayyub Al-Ayyubi ini tempat istirahatnya Rasulullah selama lebih dari sebulan adalah orang yang sangat miskin tapi sangat dermawan. Ada pesan dari Abdullah Ayyubi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama beliau. Di dalam perkumpulan ini penting untuk ditanamkan. Satu, agar kita itu bisa nanti kembali dengan baik. Nanti kita doakan sesepuh-sesepuh kita yang sudah mendahului kita. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu, anta'budallah wala ta'budu illa iya. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mensekutukannya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang kedua adalah tuqimus sholah, mendirikan sholat. Jangan sampai lupa amalan baik kita. Kalau sholat kita tidak lengkap, sholat kita itulah yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai amal perbuatan kita yang kita lakukan ini sia-sia karena kita tidak melakukan pesan Rasulullah yang kedua, yaitu sholat. Terus yang ketiga pesannya adalah tu'tiz zakah. Jangan lupa untuk mengeluarkan harta untuk siapa yang membutuhkan. Dan pesan yang terakhir adalah antasilar rahim. Jangan lupa untuk
bersilaturahim. Jadi silaturahim yang kita lakukan ini termasuk pesan pertama Kanjeng Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memang sebagai umat beliau, jangan sekali-kali memutus silaturahim. Kata Rasulullah, ini juga bisa jadi pelajaran bagi yang muda-muda. Man ahabba ayyub sato alaihi fir rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahum. Barang siapa yang ingin rizkinya diperluas dan umurnya diperpanjang, kata Rasulullah, hendaklah bersilaturahim. Silaturahim bahasa sekarang itu salah satunya adalah marketing. Prinsip dari marketing itu harus silaturahim. Kalau tidak bisa bersilaturahim, seorang marketing tidak akan pernah sukses. Nah, karena itu apa yang diajarkan Rasulullah itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini yang sesuai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diberkati oleh Allah. Selama berpuluh-puluh tahun, lebih dari 47 tahun, hampir setengah abad sudah tergabung, sudah berkumpul suatu jalinan ukhuwah. Ini tentu adalah sebuah perkumpulan yang insya Allah menjadi keberkahan. Dan kita sebagai pelanjut-pelanjutnya, mungkin dari seperti Bude Lili ya, sebagai salah seorang penerus dari dari Bapak Soekardi, Simbah Soekardi, ini adalah salah satu dari jariah beliau. Selama organisasi PKP ini berkumpul mengadakan acara-acara bermanfaat, mbah-mbah yang disebutkan tadi oleh Pak Misdianto tadi akan terkirim pahala kepada beliau, insya Allah. Karena ini adalah jariah, ini adalah sedekah jariah, kebaikan dari sesepuh-sesepuh kita dulu yang kita kenal, diantaranya Mbah Kardi ya, Mbah Kardi dan lain sebagainya, yang masih hidup, yang masih sehat, alhamdulillah, Pak Wagiman. Ini adalah bagian dari amal jariah beliau. Amal jariah ini terus kalau dibina dengan baik, tetap eksis, tetap ada, insya Allah akan jadi peringan dari dosa-dosa beliau. Bahkan kalau dosanya sudah habis, selama hidup di alam barzah ini tinggal menghitung pahala-pahalanya. Sehingga ada di antara kaum muslimin yang suka beramal jariah, ketika di dunia ini wafat dalam keadaan defisit amal jariahnya, gara-gara dia punya amalan-amalan yang tetap dibina, tetap dijaga dan dikembangkan oleh anak cucunya. Tidak sadar ternyata dia punya amalan bergunung-gunung tanpa dia capek dan tanpa dia lelah. Salah satunya adalah perkumpulan seperti ini yang mengajak kebaikan. Bagaimanapun juga saya sendiri merasakan ketika awal kali menikah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang banyak membantu dari prosesi resepsi pernikahan saya ini ya bapak-bapak yang terlihat di depan mata saya. Makanya seperti Bapak Sukidi, Pak Deyudi, Bude Lili, Pak Wagiman, itu semuanya di mata saya bukan orang-orang asing. Beliau-beliau adalah orang yang berjasa, yang pernah saya kenal untuk pertama kali saya memasuki dunia baru, masuk ke dalam lingkungan keluarga PKP. Jadi moga-moga ini menjadi kebaikan amal jariah dari bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya bisa disambungkan kembali. Sekarang sudah memasuki generasi yang ketiga.
Pak Yatno ini adalah generasi yang ketiga. Biasanya tahap-tahap kemajuannya teruji ada di generasi yang ketiga. Jangan sampai generasi yang keempat itu mengalami kemunduran. Rata-rata perusahaan besar ketika di generasi yang keempat biasanya sudah terlihat oleng. Puncaknya biasanya ada di generasi yang ketiga. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu kita doakan bersama. Sebelum kita mendoakan keberkahan bagi kita semuanya, jangan lupa kita mendoakan sesepuh-sesepuh kita. Mohon maaf kalau tidak sempat saya bacakan siapa almarhum nama beliau. Saya cukup mengucapkan dengan bapak-bapak kita almarhum yang sudah mendahului kita, yang berjasa di dalam upaya mendirikan perkumpulan ini. Kebetulan yang saya kenal dengan baik ya nama-nama dari keluarga Bapak Sukardi, Pak Wagiman dan yang lainnya tadi. Tanpa insya Allah, Allah akan tahu dan Allah akan sampaikan pahala jariah ini kepada beliau. Ala hadzinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ala niyatin sholih khususan ila Bapak Sukardi wa ikhwanihi wa ila haula'i muassis hadhil jamaah PKP. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana ya Allah fi jam'ina ya Allah, jam'an mabruran ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami, organisasi perkumpulan kami ini ya Allah, dengan perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berkati kami dalam organisasi ini sebagai perkumpulan yang penuh dengan tali silaturahim yang li'ila'i, untuk menegakkan nilai-nilai dan ajaran luhur yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami agar kami senantiasa bisa berterima kasih, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang tua kami. Ya Allah, perbaikilah semua amalan kami, keturunan-keturunan kami, agar menjadi hamba-hambamu yang soleh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kagem sedaya warga PKP kasuwun mancing wonten ing sasana Rinenggo.
keluarga ageng PKP tambah kuyup rukun anggenipun